Merusakan. Ya, jadi baru-baru ini saya mendapatkan satu video netizen nge-share kepada Harry Pras bahwa Bahar Smith ini adalah orang yang tidak punya rasa takut, teman-teman. Bahar Smith tidak gentar untuk melawan siapapun katanya, kecuali dua orang, yaitu ibunya dan satunya lagi pawang. Siapa pawangnya? Rizik Syihab. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar bagus tidak? Cakep tidak? Nasihatnya luar biasa tidak? Coba kita lihat videonya. Saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Punya pawang. Selain daripada itu iblis saya makan. Iblis dimakan. Jahanam kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah pernyataan dari Bahar Smith yang dimana dia hanya takut kepada dua orang, yaitu ibu dan satu lagi pawangnya. Nah, Kamu kera-kera bersorban, kau yang mujib, anjing. orang semacam Bahar Smith ini ketika melakukan berbagai macam koar-koaran semacam ini, tidaklah ubah, itu hanya sebagai suatu tipu-tipu belaka. Yang dimana memang orang ini kan hobi nipu, hobi membohongi umat. Atas nama Nabi saja dia berani, atas nama Allah saja berani, apalagi atas nama manusia. Saya masih sangat ingat kepada ucapan dari Bahar Smith, yang dimana orang ini pernah memberikan pernyataan, saya akan menjadi orang pertama yang melakukan tes DNA asal dengan satu syarat, gali makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil sampel darahnya. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA dua syaratnya. Satu, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Bahar, kerabat-kerabat Anda, dulur-dulur Anda, para habaib, mereka sudah melanglang buana menjual darah Nabi, menjual atas nama agama. Darah Nabi mereka celup-celupin ke botol-botol aqua, ke ember yang isi air. Tujuannya apa kalau bukan menjual agama? Di mana-mana di panggung ceramah, ngaku mereka kalau telah meminum darah Nabi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Penjual agama. Darah Nabi mereka minum. Ngapain kalian atau Bahar ini masih sok-sokan bilang di depan umum kalau siap tes DNA dengan satu syarat, gali makam Nabi untuk mengambil sampel darah Nabi. Sampel Nabi kalian punya semua. Dari keringat kalian punya. Coba lu bayangin cuy, dari zaman Nabi, rambut dan lain-lainnya, bahkan sampai keringat yang diekstrak. Gimana coba keringat diekstrak dari zaman Nabi tuh sampai sekarang tuh apa yang lu mau lihat gitu loh. Dan ini diragukan keasliannya. Ya iyalah diragukan keasliannya, orang dari zaman Nabi kok lu mau ngelihat keringat gitu loh. Gue juga bingung gitu loh. Untungnya sepi, dan ini menurut gua ini termasuk kemajuan karena orang udah mulai ini tuh terlalu wadau gitu, dan fanatiknya udah mulai menghilang. Yuk mari lebih bijak dalam beragama dan percaya akan sesuatu hal yang kayak gini-gini gitu. Darah kalian punya, rambut kalian punya, ini DNA semua ini. Lalu kenapa masih ingin menggali makam Nabi?
Rizik Syihab, guru Anda itu, yang Anda katakan pawang, dia orang pertama yang memberikan pernyataan. Apabila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, habaib, maka patut untuk dites DNA-nya, dicocokkan dengan DNA rambut Nabi yang ada sekarang ini. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Alhamdulillah katanya. Nah maka dari itu Pak Bahar, kapan Anda beraninya ditantang tes DNA, kabur kemana-mana, bikin berbagai macam alasan. 2, ditantang pembuktian secara ilmiah mengenai dalil. Gara Yasin, siapa orang yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat Allah persiapkan istana, temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di dalam istana itu terdapat 99 kamar. Tiap kamar ada 99 kasur. Tiap kamar 99 ranjang. Tiap ranjang 99 kasur. Tiap kasur 99 bantal. Setiap bantal 99 bidadari. Yang selalu Anda keluarkan di berbagai macam panggung ceramah. Kabur entah kemana. Anda hobi berantem, mukulin anak orang, didengkul kepalanya. Riza dipukul, dikeroyok sampai babak belur, masuk IGD, masuk ICU. Hobi sekali, supir taksi Anda pukul-pukuli. Heri Pras tantang Anda untuk benar-benar baku pukul. Yang dimana baku pukul ini, karena Heri Pras menganggap melawan Anda itu adalah jihad, karena Anda banyak nipu orang, membohongi orang, dan ngibulin orang. Bahkan di samping itu, Anda juga mendawir kepada orang di Indonesia dengan berkedok cucu Nabi Anda itu. Bekas siwa Anda jual 1 juta, bekas sorban Anda jual sekian juta, imamah dan lain sebagainya Anda jual belikan dengan harga yang fantastis. Karena apa? Di mana-mana Anda mengkeluarkan di dalam tubuh Anda mengalir darah Nabi. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasul. Diam! Semakin muak sebenarnya. Cuman Anda dibela habis-habisan oleh orang-orang yang dianggap tokoh agama di Indonesia. Seperti Habib Abdul Somad. Kenapa Abdul Somad ini sangat membangga-banggakan bin Sumaid sampai-sampai memberikan statement yang seperti ini. Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Idrus, bin Syihab, bin Syekh Abu Bakar, bin Yahya. Salah satunya adalah Ibnu Sumaid. Cucu cicitnya itu yang ada bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib bin Sumaid. Kita mau nyebut Habib Sumaid panjang kali ceritanya. Kenapa enggak Ustaz dari awalnya? Sama-sama kita hormati Habib Bahar. Kenapa Ustaz? Itu golnya. Main bola itu nih asik bukan golnya, tapi pada prosesnya itu. Banyak orang ingin pada hasilnya, padahal kita disuruh Allah pada prosesnya. Kita semuanya masuk surga. Apa tujuannya, mau kemana kalian itu? Mau kalian jadikan apa agama ini? Mabuk agama. Udah seperti orang Syiah, ya. Ali Khamenei mati 4 bulan yang lalu, baru dikuburkan sekarang petinya. Apa yang dikuburkan? Baju, imamah, atau apa? Debunya Ali Khamenei. Debunya Ali Khamenei yang dikuburkan. Sebentar lagi kuburan Ali Khamenei akan jadi Tuhan itu. Karena apa? Kebiasaan orang Syiah memang menjadikan kuburan atau orang-orang yang sudah mati berhala bagi mereka. Dan di Indonesia Syiah mulai diagung-agungkan. Guru Anda Pak Bahar, Anda sendiri bilang Syiah no katanya. Tapi guru Anda rangkul-rangkulan dengan Syiah. Memajang foto Ali Khamenei didengkot kepalanya Syiah yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina keluarga Nabi dengan ajaran-ajaran konyol itu, menghina sahabat-sahabat Nabi dengan cemoohan, hinaan, maki-makian, laknat-laknat mereka. Tapi foto-fotonya dipajang pahlawan kemerdekaan, perjuangan katanya, para pejuang. Iya, jadi pejuang kemerdekaan Palestina telah Ali Khamenei ini. Nah, di sana Syekh Hasan Nasrullah dan kali ini Jahannam kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kalian ini apa? Apa mau kemana kalian itu? Musibah teman-teman. Ngaku-ngaku tidak takut sama siapapun katanya, tidak takut kepada apapun kecuali 2 sosok, ibu dan pawang. Betapa sontoloyonya pernyataan ini. Diajak bertemu Heri Pras takut. Pantas saja Anda ketika menyebut
generasi keberapa keturunan Nabi? Anda salah-salah. Mengaku turunan ke-29. Setelah salah, diklarifikasi 38. Di tempat lain ngaku 37. Di tempat yang lain lagi mengaku ke-34. Karena apa? Bapaknya si Bahar ini mengaku sebagai keturunan ke-33. Beberapa kali orang ini salah, teman-teman. Tapi pengikutnya masih mendewakan orang ini, menganggap orang ini sebagai hujah, kebenaran. Oh, ini ulama, ini pejuang. Ulama yang paling zuhud, paling warok, paling berdedikasi, paling alim, paling pinter, paling punya banyak pengalaman perkawinan. Kita harus tepis, saudara. Kenapa? Ini adalah fitnah. Habibana Bahar Smith itu orang yang alim, berilmu, bisa baca kitab, bisa memberikan nasihat agama, tapi tidak lepas dari caci makian. Setan sebenarnya. Pantas saja seperti Novela Laidrus. Selalu gedabrus dia, menyatakan seperti apapun muka Habibnya, sekalipun dia seperti setan, wajib dicintai, dimuliakan, diagungkan, jangan dihina, jangan direndahkan. Karena sudah tahu banyak bobroknya para Habib, tapi masih ada Habib lainnya yang bilang kalau orang-orang Tarim, terkhusus para Ba'lawi, seperti malaikat. Sifatkan kepadaku bagaimana orang-orang di Tarim. Beliau menjawab, kalau saya jujur, lebih mirip malaikat daripada manusia. Lebih mirip malaikat daripada manusia. Bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian itu musibah sebenarnya. Kalian musibah. Apalagi Bahar, preman berjubah, agama dia orang ini. Mau lari kemana lagi Bahar? Ngumpet terus dari Hari Pras.